Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang e-business dan e-commerce. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Tenriawaru SSI MSI selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Saudara Ferdiansyah dengan NIM F1G1210881. Yang kedua ada Saudari Nurma Lestari Rahmawati dengan NIM F1G121028. Lalu yang ketiga ada Saudara Majid Yunus dengan NIM F1G121070. Selanjutnya ada saya sendiri dengan nama Odenis Mawati dengan NIM F1G121032. Selanjutnya ada Saudara Narul Hayat dengan NIM F1G121080. Lalu Saudari Chatni Oksana Sisilia dengan NIM F1G121044. Lalu ada Saudara Harun dengan NIM F1G121058. Baiklah, kami akan melangkah ke acara selanjutnya, yakni pembacaan materi oleh Saudara Harun. Pada Saudara Harun, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator untuk membacakan materi pertama kami, pengertian e-business. Pada dasarnya, bisnis adalah kata yang diserap dari dua suku kata bahasa Inggris, yaitu electronic business, yang bila diterjemahkan memiliki arti kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis ataupun semi-otomatis dengan memanfaatkan sistem informasi komputer. E-business adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan juga semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. E-business ini memungkinkan suatu perusahaan untuk bisa berhubungan dengan sistem pemrosesan dan secara internal dan juga eksternal secara lebih efisien, juga lebih efisien, visible. E-business juga banyak digunakan untuk saling berhubungan dengan pihak supplier maupun mitra bisnis perusahaan, dan juga untuk bisa memenuhi dan melayani kepuasan pelanggan agar bisa lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembacaan materinya. Kita lanjut kepada pembacaan materi kedua, yakni Saudara Majid Yunus. Kepada Saudara, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi yang kedua, yaitu dimensi-dimensi dalam bisnis. Salah satu keunggulan baru dari internet yang kini digemari banyak orang adalah e-business. Memberikan atau menjual secara elektronik. Kegiatan ini dilakukan pada jaringan internet. Dengan fasilitasi e-business, manusia semakin dimanjakan dengan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi di internet. Untuk dapat menangkap dimensi ruang lingkup pengertian e-business, cara yang dipakai adalah dengan prinsip 4W. Yang pertama adalah dimensi what. Banyak orang yang mempertukarkan istilah e-business dengan e-commerce. Secara prinsip, pengertian e-business jauh lebih luas dibanding dengan e-commerce. Bahkan secara filosofi, e-commerce merupakan bagian dari e-business. Jika e-commerce hanya memfokuskan diri pada aktivitas atau mekanisme transaksi yang dilakukan secara elektronik atau digital. E-business memiliki wilayah yang jauh lebih luas. Yang kedua adalah siapa saja yang terlibat di dalam e-business. Seperti yang tersirat dalam definisinya, semua pihak atau entiti yang melakukan transaksi dalam sebuah sistem bisnis atau serangkaian proses bisnis atau bisnis proses merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam ruang lingkup
bisnis. Yang ketiga, dimensi where. Pertanyaan, di mana sebenarnya kegiatan bisnis dapat dilakukan dalam bisnis? Jawabannya sangat singkat dan mudah, yaitu di mana saja, sejauh pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik atau digital sebagai kanal atau akses kanal. Berbeda dengan bisnis konvensional, di dalam transaksi biasa dilakukan secara fisik di sekitar perusahaan yang bersangkutan, maka di dalam bisnis interaksi dapat dilakukan melalui berbagai kanal akses. Yang keempat, dimensi why. Penerapan konsep bisnis secara efektif tidak saja menguntungkan perusahaan karena banyaknya komponen biaya tinggi yang dapat dihemat atau costing, tetapi justru memberikan kesempatan perusahaan untuk meningkatkan level pendapatannya atau revenue generation secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembacaan materi ketiga oleh Saudara Ferdiansyah. Kepada Saudara Ferdiansyah, saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu pengertian e-commerce. E-commerce merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual beli di internet di mana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai satu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Faktor kunci sukses dalam e-commerce dalam sebuah perusahaan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, dengan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, beberapa faktor lainnya antara lain menyediakan harga kompetitif, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah, menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas, menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon, memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian, menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan yang terakhir mempermudah kegiatan perdagangan. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Selanjutnya akan ada pembacaan materi yang keempat oleh Saudara Narul Hayat. Kepada Saudara saya persilahkan. Baik, terima kasih atas materi dari aplikasi e-commerce. Tujuan aplikasi e-commerce antara lain ialah sebagai berikut. 1. Agar orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dari interface-nya menggunakan web browser. Tujuan 2. Menjadikan portal e-commerce e-shop tidak sekedar portal belanja, tapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli dan sebagai pusat informasi. Tujuan 3. Pengolahan yang berorientasi pada pelayanan kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual. Respon yang cepat dan ramah, dinamis, informatif, dan komunikatif. Tujuan 4. Informasi yang up-to-date, komunikasi multi-arah yang dinamis. Tujuan 5. Model pembayaran kartu kredit atau transfer. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembacaan materinya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembacaan materi oleh Saudari Nurma. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik,
Kemudian untuk selanjutnya yaitu internet untuk mendukung proses bisnis internal. Nah, kita ketahui sebelumnya e-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen atau consumer, manufaktur atau manufacturers, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet. Penggunaan internet dipilih oleh kebanyakan orang karena kemudahan-kemudahannya, antara lain ialah di mana internet sebagai jaringan publik yang sangat besar, layaknya dimiliki suatu jaringan publik elektronik, yaitu murah, cepat, dan kemudahan untuk mengaksesnya. Kemudian selanjutnya menggunakan elektronik data sebagai media penyimpanan pesan atau data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik analog maupun digital. Sistem bisnis internal digunakan untuk melayani proses dan bisnis secara internal. Dengan menggunakan sistem seperti ini, seorang manajer yang sedang bepergian dapat mengakses basis data yang terdapat pada server dengan mudah. Beberapa hal lain yang bisa ditangani melalui sistem bisnis internal ialah pemrosesan transaksi secara internal. Misalnya, pemesanan penjualan dapat dimasukkan oleh pemasar dari jarak jauh. Yang kedua, portal perusahaan, yaitu sarana informasi berbasis web yang ditujukan secara khusus untuk pegawai perusahaan bersangkutan. Yang ketiga, pemantauan aktivitas dalam perusahaan. Keempat, pengendalian proses. Kelima, sistem pendukung manajemen yang meliputi organisasi virtual, e-intermediar, penjual bersindikat, agen pembelanjaan, makelar bisnis ke bisnis, dan e-commerce dan teknologi WAP. Materi selanjutnya yaitu extranet untuk menghubungkan bisnis analisis, di mana pada umumnya extranet atau extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lain. Extranet menghubungkan bagian dari intranet organisasi yang berbeda yang memungkinkan mitra bisnis untuk berkomunikasi secara aman melalui internet dengan menggunakan jaringan virtual private. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya extranet merupakan internet jaringan yang dikontrol dengan menggunakan password untuk private user daripada general public untuk dapat berkomunikasi secara aman dengan menggunakan jaringan virtual private. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pembacaan materinya. Selanjutnya, pada Saudara Ferdi, saya persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan persyaratan teknik dari e-commerce. Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, beberapa faktor yang termasuk juga yaitu menyediakan harga kompetitif. 2. Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat dan ramah, dan sistem pembayaran yang mudah. 3. Tampilan yang menarik, informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas, serta selalu diupdate. 4. Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. Terus selanjutnya 5. Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. 6. Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, maupun masukan dari pelanggan dan lain-lain untuk lebih meyakinkan pembeli. Yang terakhir, mempermudah kegiatan perdagangan. Di sini persyaratan dari teknik dari e-commerce yang pertama yaitu moralitas dan motivasi. Yang kedua, kelengkapan informasi usaha, produk dan profil usaha. Ketiga, informasi aturan jual beli. 4. Kualitas dan distribusi produk. Dan yang kelima, koneksi internet. Serta yang keenam, internet marketing. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembacaan materi dari teman-teman sekalian. Berdasarkan materi yang telah dibacakan, kita dapat menarik kesimpulannya
Pengembangan aplikasi e-commerce bagi sebuah perusahaan atau lembaga merupakan proses yang cukup kompleks. Melibatkan beberapa organisasi atau situs dalam penanganan security dan otorisasi. Nah, perangkat lunak aplikasi e-commerce dalam dunia bisnis dapat mendukung pemotongan rantai distribusi sehingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga yang lebih murah. Jenis antarmuka web dipilih dengan pertimbangan fleksibilitas implementasi perangkat lunak ini yang dapat dilakukan di jaringan intranet maupun internet, kemudahan untuk deployment, serta kemampuan cross-platform. Nah, di era teknologi, kebutuhan konsumen yang sangat dinamis akan membawa perusahaan harus merevolusi bisnisnya. Penggunaan media internet secara optimal menjadi faktor penting dalam kesuksesan e-business dan e-commerce. Nah, kemajuan e-business juga mempengaruhi teknologi informasi itu sendiri, karena dalam perkembangan e-business, teknologi informasi memiliki fungsi sebagai penggerak dari kemungkinannya model-model bisnis baru. Sekian dari kelompok kami, terima kasih banyak, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata.